Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membuat aksi nyata. Yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebelumnya, saya Andi Syamsuri Alamsyah SPD, Unit Kerja SMA Negeri 11 Bone. Di dalam Merdeka Belajar, topik yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam topik satu ini terdapat 5 modul. Yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Dan yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Pertama, mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai seorang pendidik. Berikutnya, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Yang keempat, menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai alam dan zamannya. Berikutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Dan berikutnya di modul 2, mendidik dan mengajar. Poin pertama, mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi pendidikan juga menuntun keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang keempat, sistem among, ingarso sung tulodo, ing madia mangkarso, tuturi handayani. Ingarso sung tulodo artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dengan demikian, guru haruslah terlebih dahulu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mampu menjadi sosok panutan yang akan dicontoh oleh anak didiknya. Yang kedua, ing madia mangumkarsa, yang artinya di tengah memberi atau membangun semangat. Seorang guru harus membersamai siswanya untuk memantau gerak tumbuh mereka serta membimbing dan memberi semangat. Guru harus terus belajar secara mandiri, membuka akses lebar-lebar dari berbagai sumber informasi agar relevan dengan kebutuhan siswa sesuai zamannya. Tutwuri handayani, menjadi semboyan pendidikan yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberi dorongan pada siswanya. Berikutnya adalah manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Dan pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai guru, penting untuk mengantisipasi dan membaca arah perubahan pendidikan yang bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan. Yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Sebagai guru, penting untuk memahami kodrat alam peserta didik dan bagaimana memberikan pengalaman belajar peserta didik sesuai dengan alam di mana mereka tinggal. Dan yang ketiga, kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya
Agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris sebagai jalan menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, menyelesaikan dan mengevaluasinya, tidak akan menghasilkan kemajuan. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti, watak, karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Yang kedua, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun untuk menciptakan generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik. Yang ketiga, kodrat anak diibaratkan seperti kertas yang sudah terisi dengan tulisan namun masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Pendidik memiliki tugas untuk membantu menebalkan dan memperjelas tulisan yang masih samar-samar tersebut dengan memberikan tuntunan agar arti dan tujuannya dapat terlihat dengan jelas. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidik sejatinya dapat mengantar murid untuk keselamatan dan kebahagiaan, dan seorang pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Yang kedua, sistem AMONG adalah sistem pendidikan yang mengusung nilai dan budaya lokal Indonesia untuk mencetak generasi penerus yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan berketerampilan. Di dalamnya sistem AMONG guru sebagai pembimbing serta fasilitator bagi anak. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal. Sekian dan terima kasih.